Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang caching, di mana materi caching pada part 2 ini kita akan membahas tentang HTTP caching. Ya, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman, bagaimana konten mendapatkan cache? Nah, kita bisa lihat di sini ada dua gambaran, ada browser dan ada server. Nah, biasanya browser dia sebagai klien akan merequest konten ke server. Nah, seiring dengan respon pengembalian dari konten itu, nah, tanpa kita sadari ada juga respon dari HTTP header juga. Nah, HTTP header itu adalah konsepnya pada saat klien merequest konten ke server, maka klien akan mendapati juga HTTP header sebagai bentuk respon dari server. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya, contoh HTTP header. Misalkan ada konten tipe image PNG ya, status misalkan 200, content length bla bla bla, set cookie, cache control, max egg, no cache public, egg, e-tag, kemudian ada expired bla bla bla. Nah, nanti detail dari HTTP header ini kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah expired header. Jadi pada saat kita mendapati respon dari server itu ada respon HTTP header ya, dimana di HTTP header itu salah satunya ada istilah expired header. Nah, expired header ini diperkenalkan di versi HTTP 1.0. Fungsinya adalah melakukan batasan umur cache. Jadi pada saat kita mendapatkan cache ya, pada saat merequest konten, nah ada sisi expire-nya gitu ya. Jadi fungsinya melakukan batasan umur cache berdasarkan tanggal dan waktu. Contoh misalkan di sini expire wait 11 Jan ya 2017 ya. Kemudian 05.00 GMT. Nah, nanti setelah melewati waktu tersebut cache dianggap expire. Jadi pada saat nanti kita sudah lewat waktu ini ya, yang waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka cache akan dianggap expired. Nah, sesuai dengan materi terakhir di part 1 itu ada istilah kebijakan pengupdatean cache ya. Bagaimana sih cache itu bisa diupdate? Salah satunya adalah ketika cache ini expired ya. Jadi masa pakainya sudah habis. Nah, untuk selalu mendapatkan fresh content biasanya diatur agar browser selalu menganggap cache expired. Jadi contoh teman-teman, pada saat kita mengakses suatu halaman website, nah ketika misalkan kita kedua dan ketiga kalinya, itu berarti kita sudah mendapatkan cache. Nah, tiba-tiba biasanya kalau kita sebagai developer web, kita mengupdate konten, contoh konten gambar itu, kalau kita tidak hapus cache-nya itu akan tetap gambarnya masih yang sama yang seperti kemarin ya, apalagi kalau namanya sama ya, name-nya, penamaan filenya sama. Oke, nah salah satu untuk bisa merefresh konten, artinya konten tersebut supaya bisa diubah, kan berarti harus kita hapus cache-nya ya, atau misalkan cache-nya dianggap sudah expired seperti itu. Oke. Kelemahan dari header ini di samping besarnya kemungkinan perbedaan waktu antara browser dengan server, juga batas waktu yang ditentukan tidak fleksibel ya, karena strict pada tanggal dan waktu tertentu ya. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan expired header ini, kelemahannya adalah adanya perbedaan waktu antara browser dengan server ya, juga batasan waktu yang ditentukan tidak fleksibel karena strict pada tanggal dan waktu tertentu.
Jadi ketika misalkan ada perbedaan waktu antara klien ya, yang bertindak sebagai browser dengan server, itu akan menyebabkan ketidakakuratan terhadap waktu globalnya gitu ya. Ketika kita sudah menentukan bahwa tanggal sekian ternyata ada perbedaan dengan waktu klien, maka bisa jadi waktu expirednya akan lebih cepat ya, yang harusnya misalkan belum expire ini sudah menjadi expire. Itu kelemahannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke cache control header ya. Nah, untuk mengatasi berbagai kekurangan pengaturan cache pada HTTP 1.0, jadi istilah expire tadi itu teman-teman, nah diperbaharui di versi HTTP 1.1 tahun 1997, diperkenalkan cache control header. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah di sini, misalkan contoh penggalan cache control teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan pakai developer tool di Mozilla atau di Chrome, itu ada beberapa contoh cache control ya. Misalkan isinya adalah no cache, no store, kemudian ada max age ya, kemudian ada must revalidate, kemudian ada public ya atau private gitu kan. Nah, ini kita harus pahami gitu ya, penggalan-penggalan dari cache control ini maksudnya apa. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas dulu ada cache control max age sama dengan 0. Misalkan nanti value-nya bisa banyak ya, bisa lebih dari 0 gitu kan, tergantung kita menggunakannya. Kemudian ada must revalidate, kemudian ada public. Yang pertama kita akan bahas dulu max age ya. Max age ini apa? Ya. Jadi ditujukan untuk menggantikan expire. Jika expire menggunakan tanggal dan waktu, maka match age menggunakan satuan detik sehingga jauh lebih fleksibel. Jadi kalau expire itu menggunakan pointing waktu misalkan hari Jumat, misalkan tanggal sekian Juni 2021 misalkan. Nah, kalau max age dia menggunakan satuan detik. Jadi ketika kita mendapatkan cache control itu kita mendapatkan waktu satuan detik ya untuk waktu umur dari cache ini gitu, sehingga jauh lebih fleksibel. Max age sendiri artinya cache akan expire setelah sekian detik dari waktu terakhir file diakses dari server. Jadi ibaratnya ketika kita mengakses cache tersebut, kita dikasih jatah untuk misalkan selalu aktif cache-nya selama misalkan sekian detik. Nah, jadi dalam ukuran detik ya. Dari waktu terakhir file akses dari server. Jadi hitungannya ketika terakhir akses dari server. Oke. Jadi di sini menurut spesifikasi RFC ya 2616 nilai maksimal 31 juta ya. 31.536.000 detik ya. Jadi maksimalnya itu 1 tahun ke depan ya. Oke, contoh jika kita menggunakan cache control, match age-nya 3600, artinya cache akan bertahan selama 1 jam. Jadi 1 jam itu kan 3600 detik misalkan. Maka jika dalam waktu 1 jam terjadi request file yang sama, maka browser akan mengambilnya dari cache. Jadi sebelum 1 jam itu dia akan mengambilnya dari cache tersebut. Jadi ketika misalkan kita merequest gambar nih ya, PNG, JPG atau GIF nih misalkan. Ketika umur cache-nya misalkan kurang dari 1 jam, maka request itu tidak akan mengambil ke server, tapi dia akan mengambil ke klien cache ya, atau yang ada di browser. Oke, jika melebihi 1 jam, nah baru maka dia akan fresh content. Browser akan mengirim informasi file cache ke server untuk dilakukan validasi. Jika hasil validasi yang pertama file cache tersebut masih yang terbaru ya, maka browser akan menggunakan cache ya. Yang kedua, file cache tersebut telah expire, maka browser akan mendownload file dari server kemudian menyimpannya sebagai file cache yang baru. Ya. Match X sama dengan 0 berarti bahwa cache selalu dianggap expire. Artinya ketika teman-teman
menetapkan bahwa max age sama dengan 0, berarti cache-nya itu dianggap sudah expire, artinya akan dilakukan request fresh content terus-menerus, ya. Nah, sehingga browser harus melakukan validasi seperti itu. Nah, agar kompatibel baik pada HTTP 1.0 dan 1.1, maka sebaiknya cache control max age digunakan bersama dengan expire. Ketika digunakan bersamaan, maka browser harus mendahulukan max age. Jadi ketika ada nilai cache control ini, misalkan ada match age dan expire, nah, kenapa kita tuliskan ada 2 padahal bisa saja 1, karena bisa jadi nanti kita mengakses versi HTTP yang berbeda. Misalkan ada HTTP 1.0, ada HTTP 1.1. Nah, ketika misalkan digunakan bersamaan, maka yang harus didahulukan oleh browser adalah match age. Jadi versi control yang terbaru lah, ya. Kalau expire kan sudah lama gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya selain match age, ya, ada must revalidate. Artinya sama seperti penjelasan di atas. Jika setelah 1 jam, ya, maka permintaan file yang sama harus divalidasi ke server. Bukannya sama saja, ya? Oke, ya sama saja. Cache control max age sama dengan 3600 akan sama dengan cache control match age sama dengan 3600, must revalidate. Artinya pendeklarasian match age saja dengan match age, must revalidate itu sama saja artinya, gitu. Ya. Oke, jadi artinya setelah 1 jam maka permintaan file yang harus divalidasi, must revalidate, harus divalidasi ulang, seperti itu. Direktif ini berguna ketika tidak ada pendefinisian umur dari cache, ya, sehingga diserahkan pada masing-masing browser, yang terkadang ketika terjadi request, browser langsung mengambilnya dari cache. Dengan adanya must revalidate, maka browser harus melakukan validasi ke server, ya. Jadi sebetulnya masih berguna, ya. Bukan berarti gini, ketika misalkan sama saja match age sama dengan 3600 dengan match age sama dengan 3600, must revalidate itu dianggap sama, teman-teman. Bukan berarti gak harus pakai must revalidate, ya, tapi nah berguna ketika, ya, tidak ada pendefinisian umur cache, ya. Contoh misalkan ketika tidak ada pendefinisian umur cache, maka ketika melihat ada control must revalidate, browser langsung mengambilnya dari cache, ya. Ya, dengan adanya must revalidate, maka browser harus melakukan validasi ke server, ya, seperti itu. Oke, kemudian ada istilah tadi public atau private, ya, pilihannya. Kalau tadi pilihannya yang dicontohkan di atas adalah public. Nah, perbedaan antara public dan private, teman-teman, di sini, kalau public berarti bahwa respon dari server dapat disimpan sebagai file cache. Jadi ketika mendefinisikan control header-nya ada public, berarti respon dari server dapat disimpan sebagai file cache, ya. Meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk disimpan sebagai file cache. Public ini cocok digunakan pada file statis seperti pada gambar, CSS, dan JavaScript, ya. Nah, biasanya public ini juga dia mengizinkan untuk menyimpan cache pada sisi proxy server, seperti itu. Direktif public sebenarnya tidak diperlukan ketika header telah memuat informasi bahwa respon dapat di-cache seperti penggunaan direktif max age, ya. Nah, private berarti respon file dari server dapat disimpan sebagai private non-share cache. Respon tersebut tunjukkan untuk user tertentu sehingga tidak dapat disimpan oleh intermediate cache seperti proxy server dan CDN, ya. Jadi ini gini loh teman-teman, ya. Kalau public dan private, bedanya adalah kalau public si file cache-nya dia bisa di-share, dalam artian misalkan diizinkan untuk disimpan di proxy server, ya, atau misalkan di intermediate cache yang lain. Nah, kalau private dia tidak boleh di-share ke intermediate cache seperti proxy server dan CDN. Dia hanya bisa disimpan di klien atau browser tertentu saja, ya.
artinya non-share, tidak dapat di-share. Seperti itu. Private juga berarti respon ditunjukkan untuk end user, bukan yang lain seperti proxy server tadi. Jadi kalau private dia langsung ke end user, ke pengguna. Kita mengakses suatu website, kemudian kita mendapatkan cache, ya. Nah, ketika kita ketika settingan header kontrolnya adalah private, maka tidak ada pihak-pihak ketiga yang mendapat memanfaatkan cache yang kita akses tersebut, ya. Jadi private juga berarti respon ditunjukkan untuk end user, bukan yang lain seperti proxy server tadi. Di samping itu, private juga tidak terkait dengan security, hanya untuk menampilkan konten yang pas untuk user tertentu, ya. Nah, karena di sini istilahnya isu-isu security-nya tidak ada, karena apa? Karena memang ini langsung diakses oleh untuk user-user tertentu. Berbeda mungkin dengan public. Ya, kalau public kan diakses oleh proxy server dan lain-lain. Mungkin isu-isu security-nya akan lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, bagi browser, user tertentu ini bisa bermacam-macam, bisa user OS, user browser seperti di Chrome dan lain-lain, tergantung browser mendefinisikannya seperti apa, ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cache control no cache, ya. Perlu diperhatikan bahwa no cache tidak sama dengan do not cache, ya. Kalau no cache tidak sama dengan do not cache, dalam artian tidak boleh disimpan sebagai cache, ya. Kalau no cache sebetulnya artinya adalah browser tidak boleh menggunakan informasi dari cache, melainkan harus selalu melakukan validasi ke server, sehingga no cache ini dapat dipersamakan dengan match X sama dengan 0. Jadi nilai dari no cache ini bisa diartikan sama dengan match age sama dengan 0. Ya. No cache tidak berpengaruh dengan max age, ya, sehingga jika kita menuliskan cache control no cache max age 3600, maka setiap kali terjadi request, maka browser akan tetap melakukan validasi ke server. Nah, tidak menunggu 3600 detik. Ya, sehingga penggunaan no cache sebaiknya tidak digabungkan dengan max age. Gitu. Jadi kalau ada max age, jangan pakai no cache, cukup max age saja ataupun sebaliknya. Ya. Artinya tadi ketika misalkan ada dua nilai, ada no cache, kemudian ada max age 3600, maka max age ini tidak akan berpengaruh terhadap no cache. No cache ini tidak akan berpengaruh terhadap max age. Jadi yang dibaca hanya max age saja. Oke. Nah, yang selanjutnya ada cache control no store, ya. Seperti namanya, berarti bahwa respon dari server sama sekali tidak boleh disimpan sebagai cache. Jadi ini mas apa istilahnya ya, udah saklek lah, no store, tidak boleh disimpan gitu kan. Meskipun hanya sekedar digunakan untuk mempermudah back button, forward button atau view short, jadi tidak boleh ini. Jadi betul-betul kita tidak menggunakan cache, ya. Jadi ketika kita request sesuatu terhadap server, ketika menggunakan no store ini tidak boleh ada cache. Dengan no store, maka setiap permintaan file langsung di-download dari server, tidak ada validasi dan tidak peduli dengan umur cache. Sehingga jika menuliskan cache control no store, max age ya sama dengan 3600, no cache, maka no cache akan mengalahkan lainnya. Ya. Jadi yang lainnya akan kalah dengan no cache. Ada gambarannya teman-teman ya? Oke. Nah, yang selanjutnya ada reset cache. Nah, penting ini perhatikan bahwa kita harus hati-hati dalam menentukan umur dari cache, karena sekali di set maka akan sulit merubahnya. Ya. Terlebih jika telah diupload oleh ribuan user. Misal setelah kita set 3 bulan, match age misalkan di sini berapa ini?
ya 7.776.000 nih. Maka untuk merubahnya kita harus merubah nama file atau mendefinisikan cache control no store untuk beberapa saat lamanya. Jadi teman-teman hati-hati untuk melakukan set cache ini. Jadi ketika misalkan kita asal-asalan sekian bulan, padahal misalkan ternyata kita ingin ada fresh content dengan interval waktu yang dekat misalkan. Nah ini akan sulit misalkan. Nah cuma di sini kita bisa ubah ya dengan menggunakan pendefinisian no store ya untuk beberapa saat lamanya. Berarti nanti akan terreset gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada istilah validasi last modified dan e-tags ya. Validasi di sini berarti bahwa ketika browser mengirim informasi file cache yang akan digunakan, informasi tersebut divalidasi oleh server dengan tujuan memastikan browser mendapatkan versi terbaru dari file yang diminta, ya. Oke. Nah, artinya ketika misalkan ada perubahan cache itu, ya, browser ataupun server itu tidak lepas dari pengecekan atau validasi, ya. Jika hasil validasi menunjukkan bahwa file cache sama dengan yang ada di server, maka browser dapat menggunakan file cache tersebut. Jika tidak, maka browser akan mendownload file tersebut dari server. Pada HTTP ada dua jenis validasi yang digunakan server, yaitu last modified dan e-tag. Ya. Nah, yang pertama adalah last modified. Header last modified didefinisikan pada HTTP versi 1.0. Header ini berfungsi untuk membandingkan waktu modifikasi terakhir antara file cache dan file server. Ya, jika last modified date pada file server lebih dari last modified pada file cache, berarti file cache sudah expire. Ya, maka browser akan mendownload file tersebut. Nah, tanggal last modified sendiri harus menggunakan zona GMT dan format baku yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini, ya. Ini contohnya nih. Last modified ya Friday ya 29 April 2016 14.20.10 GMT. Jadi formatnya harus format GMT. Nah, nanti akan dilakukan pembandingan ya, apakah last modified lebih dari tanggal di server, maka kalau sudah lebih dari tanggal di server harus ada pengupdatean dari cache itu sendiri. Oke, dalam prakteknya ternyata metode ini memiliki kelemahan, yaitu jika waktu pada klien tidak sama dengan server, maka bisa jadi sistem cache tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun hingga saat ini header ini masih menjadi andalan utama untuk melakukan validasi cache dan seharusnya disertakan oleh server. Ya. Oke, contoh cara kerja header last modified ya. Browser melakukan permintaan halaman A ke web server. Web server menjawab dengan menyertakan atribut last modified pada HTTP respon header. Nah, browser menyimpan halaman tersebut sebagai cache beserta informasi last modified-nya. Ketika browser kembali melakukan permintaan halaman A ke server, browser akan menyertakan atribut if modified signs pada HTTP request header. Ya. Server kemudian melakukan validasi apakah nilai if modified sign yang dikirim browser lebih lama dari nilai last modified pada file server. Jika ya, maka server akan mengirimkan HTTP respon header dengan status 304 not modified, yang artinya tidak ada modifikasi pada file sehingga server tidak mengirimkan data file yang diminta, hanya mengirim header, tidak ada body. Jika tidak sama, maka proses kembali ke nomor 3 ya. Maka browser akan menyimpan cache ya, last modified-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada istilah e-tag. Kalau tadi last modified, sekarang ada istilah e-tag. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kelemahan tersebut, ya, pada HTTP versi 1.1 1997 dibuatkan standar baru untuk memvalidasi file cache, yaitu menggunakan header e-tag yang merupakan kependekan dari entity tag. Contoh seperti pada gambar berikut. Nah, contohnya kayak gini, ya, e-tag seperti itu contohnya. Ya. Nah, e-tag ini kalau kita lihat, ya, kalau kita pecah, kodenya terdiri dari inode, kemudian ada mtime, kemudian ada size, ya.
Oke. E-tag ini memiliki format inode, mtime, kemudian size. Ya. Di mana inode ini kode unik server yang biasanya digenerate oleh sistem operasi. Ya, jadi ini biasanya diambil dari server yang memang digenerate oleh sistem operasi, misalkan sistem operasi pakai Linux atau Windows dan lain-lain. Kemudian ada mtime, modified time, waktu modifikasi terakhir dari file tersebut. Ya. Kemudian ada size, ukuran file dalam byte. Ya, ukuran file tersebut. Jadi dari ketiga nilai ini maka jadilah sebuah e-tag. Ya. Adapun cara kerja e-tag ini mirip dengan last modified, yaitu browser melakukan permintaan file ke web server. Web server menjawab dengan menyertakan atribut e-tag. Browser menyimpan file tersebut sebagai cache beserta informasi e-tag-nya. Browser kembali melakukan permintaan file yang sama ke server, namun kali ini dengan menyertakan atribut if non match yang berisi nilai e-tag pada HTTP request header. Ya. Server kemudian melakukan validasi apakah nilai if non match sama dengan nilai e-tag pada file server. Jika sama, maka server akan mengirimkan HTTP response header dengan status 304 not modified, yang artinya file masih sama dan tidak ada data yang dikirim oleh server, hanya header saja ya, tidak diikuti body. Ya. Jika e-tag tidak sama, maka proses kembali ke nomor 3. Ya. Artinya kalau misalkan last modified itu hanya satu data, teman-teman ya. Nah, kalau di e-tag itu dia menggunakan 3 data. Data yang pertama ada inode, ya, itu kode unik yang digenerate oleh masing-masing sistem operasi. Yang kedua adalah mtime, berarti modified time-nya, ya. Kemudian ada size, ukurannya. Jadi kelihatan kalau misalkan ada salah satu dari ketiga kode itu yang berubah, contoh misalkan ternyata ada pengeditan sehingga size-nya berubah jadi besar atau jadi kecil, maka itu akan terdeteksi bahwa file sudah dimodifikasi, yang berarti cache akan divalidasi oleh server dan akan dilakukan respon cache yang baru. Ada gambaran, teman-teman? Mudah-mudahan ada gambaran ya. Oke, jika HTTP response header belum menyertakan e-tag, kita dapat mengaktifkannya dengan cara. Nah, ini kalau posisinya kita menggunakan XAMPP, teman-teman, itu kan ada Apache ya. Nah, di sini ada tutorialnya lah. Jadi jika Anda administrator, pastikan modul mod header aktif, buka file http.conf ya, yang berada pada Apache conf, kemudian cari Ctrl F mod header, kemudian hilangkan tanda pagar di awal baris jika berada pada server hosting. Jika berada pada server hosting dapat langsung mencoba step 2. Jika tidak berhasil, coba hubungi admin web server. Nah, tambahkan file e-tag beserta parameter yang diinginkan, misal file e-tag, mtime, size pada file.htt access. Jadi kalau posisinya teman-teman di local server tadi bisa menggunakan file http.com, konfigurasinya bisa diedit pakai notepad, kemudian cari kata kuncinya mod header ya, kemudian hilangkan tanda pagar. Nah, sedangkan kalau posisinya teman-teman ada di server hostingan, nah teman-teman bisa menggunakan http access ya, file http access yang di dalamnya ada pengaturan tersebut. Oke. Nah, di sini ada pilihan last modified atau e-tag ya. Berdasarkan RFC standar, e-tag dan last modified digunakan secara bersama-sama, sehingga jika salah satu terpenuhi, misal e-tag tidak sama tapi last modified sama, maka validasi bernilai true. Jadi kondisinya teman-teman di sini dipakai kedua-duanya. Ya, bukan berarti karena sudah bagus tadi e-tag, last modified dihilangkan, tapi tetap e-tag dan last modified digunakan. Karena salah satu e-tag ini nilainya ada modified ya, modified time tadi, m times ya.
Itu kan salah satu ada data juga dari last modified itu, ya. Maka jika tadi ya, jika misal e-tag tidak sama tapi last modified sama, maka validasi bernilai true, bernilai benar. E-tag ini memiliki kelemahan, yaitu jika file ditempatkan di server berbeda, maka nilai e-tag akan berbeda inode-nya. Jadi jelas inode itu kan posisi file yang ada di sistem operasi atau di server itu berada, maka generate filenya dia juga akan berbeda. Ketika dipindahkan maka akan generate ulang kode yang berbeda pula. Nah, namun kelemahan ini dapat diatasi dengan membuat e-tag dengan format mtype-size. Nah, jadi e-tag sendiri juga kita bisa bikin formatnya tanpa menggunakan inode, cukup menggunakan mtype dan size saja, seperti itu. Oke. Kemudian ada HTTP cache ya, working code. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana pengaturan untuk HTTP cache dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun paling pas dilakukan melalui konfigurasi server pada Apache. Pengaturan dapat dilakukan melalui file HTTP access. Adapun kode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ya. Nah, ini contoh pengaturan yang digunakan misalkan di server hosting teman-teman ya, ketika teman-teman ingin membuat pengaturan cache tertentu ya menggunakan file HTTP access seperti itu. Nah, ini contohnya. Pada expire header, batas waktu yang dapat digunakan adalah second ya, minute, hours, day, weeks, month, and year. Selain itu kita juga dapat menggunakan acuan waktu akses atau modification. Untuk lebih jelasnya dapat mengunjungi halaman mod expire Apache HTTP server. Jadi nanti teman-teman untuk aturan-aturan yang lebih bakunya bisa melihat di website Apache HTTP server. Seperti sebelumnya telah disampaikan, selalu gunakan match egg bersama dengan expire header agar kompatibel di semua versi HTTP yang ada di server kita. Ya, bukan berarti karena kita sudah tahu bahwa max age itu lebih terbaru, bukan berarti expire header itu ditinggalkan. Tapi supaya kita bisa lebih kompatibel di beberapa versi HTTP, maka kedua kontrol ini harus kita panggil juga ya bersama-sama, yaitu max age dan expire header. Oke. Nah, contoh lain di sini teman-teman, aktifkan modul. Untuk dapat menggunakan modul expire, pastikan modul modexpire.so telah aktif. Sedangkan untuk dapat menggunakan modul header, pastikan modul modheaders.so telah aktif ya. Ini masih di XAMPP nih. Jika Anda administrator, untuk mengaktifkannya buka file http.conf yang berada di dalam direktori Apache conf ya. Cari baris yang mengandung kata modexpire.so dan modheader.so, kemudian hilangkan tanda pagar di depannya restart Apache ya. Ini perlu di restart dulu supaya konfigurasinya bisa diterapkan. Nah, jika berada pada server hosting, bisa langsung mencoba script di atas. Jika tidak berhasil, silakan hubungi administrator hosting Anda ya. Nah, itu implementasi dari bagaimana kebijakan pengupdatean cache ya. Kita tahu tadi beberapa hal teman-teman, bahwa yang namanya cache itu ketika kita merequest suatu konten maka akan disertai pula dengan HTTP header, di mana HTTP header itu adalah identitas dari cache yang kita peroleh dari server ya. Bagaimana kebijakan dari pengupdateannya? Tadi yang pertama itu adalah ada istilah expire ya. Expire itu berarti berakhirnya waktu yang ditentukan oleh server terhadap umur cache kita. Karena expire di sini banyak kelemahannya, maka muncullah di HTTP versi yang selanjutnya ada cache control, yaitu max age ya, dengan digunakan umur cache-nya yaitu dengan satuan detik seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya. Nah, itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa kita ketahui bagaimana cache itu diupdate ya, seperti itu. Tadi ada istilah public, kemudian ada private ya, dan lain-lain. Ada last modified, kemudian ada e-tag ya. Itu merupakan hal-hal yang
berproses di dalam cache ya, yaitu validasinya ya, bagaimana server ya memvalidasi request dari klien ya, sehingga apakah klien tersebut harus diupdate cache-nya ya, atau misalkan harus diberikan fresh content atau masih konten yang lama, artinya tidak mengambil dari server tapi dari cache tersebut. Oke teman-teman, silakan barangkali nanti ada pertanyaan bisa langsung di japri atau ditanyakan di grup ya. Nah, untuk materi tentang caching ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.